Selama 18 tahun mengudara, Metro TV kerap memberitakan berbagai peristiwa dari berbagai daerah. Tidak terlepas diantaranya Sumatera Utara. Banyak peristiwa yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara yang menyita perhatian publik, baik peristiwa politik maupun bencana alam. Kita akan bergabung dengan Robert Haryanto untuk informasi dari Medan, Sumatera Utara. Robert, apa saja yang menjadi fokus pemberitaan dari Sumatera Utara selama ini? Baik, terima kasih Sumi. Sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia, Medan tentu memiliki banyak sekali peristiwa-peristiwa yang tidak luput dari pemberitaan media massa seperti peristiwa politik, peristiwa hukum, dan juga peristiwa keamanan. Namun secara lebih luas lagi, Provinsi Sumatera Utara juga memiliki beragam peristiwa, termasuk peristiwa dari bencana alam dan juga kecelakaan yang menarik perhatian publik, menyita perhatian publik, dan tidak luput dari pemberitaan termasuk dari pemberitaan Metro TV yang berlokasi di Medan, Sumatera Utara. Saya akan fokus kepada dua hal di sini. Yang pertama adalah erupsi Gunung Sinabung yang sampai sekarang memang status dari Gunung Sinabung masih di level awas atau di level 4. Gunung Sinabung adalah gunung yang berlokasi di Karo, Sumatera Utara yang mempunyai ketinggian 2.451 meter. Gunung ini tidak aktif selama 400 tahun karena tercatat terakhir meletus di tahun 1600. Tapi kemudian setelah 400 tahun tertidur, di tahun 2010 Gunung Sinabung meletus dan hingga sampai sekarang kondisinya masih fluktuatif. Nah, ini kemudian mempunyai dampak bagi masyarakat di Karo, Sumatera Utara. Di antaranya adalah ribuan keluarga harus mengungsi, merelokasi, memindahkan kehidupan mereka ke tempat yang lebih aman. Kemudian mereka juga harus steril dari segala aktivitas bermasyarakat mereka dan juga aktivitas ekonomi mereka sampai dengan sejauh 7 km dari puncak gunung. Kemudian ini mempunyai dampak ekonomi di mana puluhan ribu hektar lahan pertanian, perkebunan di sana juga terancam gagal panen dan mereka harus kemudian memindahkan lahan pertanian dan perkebunan mereka atau mencari pekerjaan baru. Di sisi lain juga ini menimbulkan kemudian gangguan bagi kegiatan edukasi di sana. Nah, dari lebih dari 30 ribu lahan pertanian dan juga perkebunan, memang kemudian ini harus menyesuaikan dengan kondisi alam yang saat ini cukup menantang bagi mereka. Saya kemudian akan memberikan data, di sini adalah tren dari sejarah letusan Gunung Sinabung yang tercatat di tahun 2010. Nah, dari 29 Agustus 2010 kemudian Gunung Sinabung setelah tertidur selama lebih dari 400 tahun kemudian kembali aktif. Gunung Sinabung mengeluarkan lava di mana 12.000 orang kemudian sudah mengungsi di tanggal 29 Agustus 2010. Kemudian berlanjut di 3 September 2010 di mana 2 kali letusan tercatat dan getaran gempa vulkanis mencapai radius 25 km yang ini kemudian menjadikan bahan evaluasi bagi otoritas bahwa ini ternyata gunung yang semakin hari semakin aktif dan kemudian aktivitasnya tidak akan surut dalam waktu dekat. Kemudian terbukti di tahun 2013 dan 2014 di mana gunung ini sudah berada di level 4 atau di level awas, 21 desa dan 2 dusun diungsikan. Kemudian ini memakan korban jiwa yaitu 14 orang tewas, 3 orang luka dan lebih dari 20.000 orang mengungsi. Di tahun 2016 status gunung masih sama, letusan Gunung Sinabung berupa awan panas di desa Gamber menyebabkan 7 orang meninggal dunia dan di tahun 2018 letusan terbesar terakhir yang masuk ke dalam pemberitaan media massa tercatat di bulan April 2018 di mana letusan disertai awan dan juga disertai dengan awan panas dan juga dengan gempa. Nah, bagaimana dengan kondisi Gunung Sinabung sekarang? Level masih sama di level 4 yaitu di level awas dan juga masyarakat sudah steril dari seluruh kegiatan masyarakat sampai dengan 7 km dari puncak gunung terutama mereka yang berada di wilayah Tenggara dan juga di wilayah selatan. Kemudian dampaknya adalah ribuan warga harus direlokasi. Ada 3 tahap relokasi yaitu relokasi pertama menampung 1.873 kepala keluarga, kemudian relokasi kedua 1.700 kepala keluarga di Siosar, dan relokasi ketiga adalah 1.628 kepala keluarga. Nah, setelah itu kemudian fokus dari pemberitaan media massa termasuk juga Metro TV yang berada di Medan, Sumatera Utara adalah tenggelam kapal motor Sinar Bangun. Tentu 18 Juni 2018 bukanlah hari yang dapat dilupakan bagi masyarakat Samosir, masyarakat Simalungun dan juga masyarakat Danau Toba. Di mana pada hari itu kapal motor Sinar Bangun tenggelam pada saat menjalani rute dari pelabuhan Simanindo Samosir ke pelabuhan Tigaras di Simalungun. Kapal ini tenggelam sekitar 1 mil dari dermaga pelabuhan Tigaras, Kabupaten Simalungun pada tanggal 18 Juni 2018. Kemudian dalam tragedi ini dan juga dalam kecelakaan ini menimbulkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kemudian terkuak kepada publik
banyak kemudian terkuak masalah-masalah ke publik yang menjadi kemudian masalah yang sebenarnya sudah kerap terjadi di berbagai daerah. Masalah-masalah tersebut adalah diantara lain kami catat nakoda sekaligus pemilik kapal Sinar Bangun tidak memiliki izin berlayar. Dan kemudian petugas lalai mengatur jumlah penumpang, kemudian ada petugas yang meninggalkan posnya tetapi tetap mengutip retribusi, dan juga ada pula kapal berlayar tanpa surat izin. Ini adalah masalah-masalah yang kemudian berimbas pada hukum, yaitu 5 orang menjadi tersangka, diantaranya adalah Poltak Sorituasa Sagala. Ini adalah nakoda sekaligus pemilik kapal, kemudian Karnilan Sitanggang, anggota pos Pelabuhan Simanindo, kemudian Golpa, F. Putra adalah Kepala Pos Pelabuhan Simanindo, Rihat Sitanggang, Kepala ASDP Kabupaten Samosir, dan juga Nudin Siahan, Kepala Dinas Perhubungan Samosir. Kalau kita lihat dari jabatan-jabatan yang menjadi tersangka, ini dari operator hingga sampai ke regulator. Ini kemudian menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperbaiki bagaimana manajemen transportasi perairan di seluruh Indonesia. Karena dampak dari kejadian ini sangat besar, yaitu lebih dari 160 orang tenggelam di dasar Danau Toba dan dinyatakan meninggal dunia. Nah, kemudian kami memiliki data, ini harus menjadi momentum. Kenapa? Karena kerap kali terjadi kecelakaan di perairan Danau Toba. Di antaranya kami catat dari tahun 1955 ada 2 kecelakaan kapal di perairan Danau Toba. Kemudian di tahun 91 ada KMP Pelda Tarisato mengangkut 200 penumpang, 83 diantaranya tewas. Kemudian di tahun 87 kapal penyeberangan tenggelam, 23 penumpang tewas. Di tahun 2013 kapal feri Toba 1 menabrak KM Yola, 81 orang selamat, luka-luka, dan 4 penumpang hilang. Kemudian di tahun 2018 yang tadi telah saya ceritakan, kapal motor Sinar Bangun tenggelam akibat kelebihan muatan, dan di tahun yang sama, di tahun ini pada tanggal 22 Juni, KM Ramos Risma Marisi menabrak bambu di tengah danau, mengangkut 5 orang, 4 selamat, dan juga 1 meninggal. Kemudian momentum ini harus dijadikan sebagai sebuah pembelajaran bagi pemerintah pusat, karena ada masalah yang selama ini kemudian tidak perhatikan lebih lanjut karena berkaitan dengan otoritas. Berarti ada otoritas pusat dan juga otoritas daerah. Perairan atau penyeberangan antar kecamatan menjadi otoritas kabupaten, kemudian antar kabupaten menjadi otoritas dari provinsi, dan antar provinsi baru menjadi otoritas dari pemerintah pusat. Tetapi pemerintah pusat tidak ingin kemudian berpikir seperti itu lagi, di mana pemerintah pusat ingin ikut mengawasi perairan atau penyeberangan perairan yang ada di seluruh Indonesia, karena bagaimanapun pemerintah pusat adalah regulator tertinggi dan juga menjamin keselamatan bagi para penumpang. Kemenhub melakukan kemudian reformasi infrastruktur, juga reformasi peraturan, di mana Kementerian Perhubungan membangun sebuah organisasi di bawah Kemenhub untuk menyusun, menyediakan dan juga melatih sekitar 500 orang untuk ditempatkan di berbagai daerah, memastikan keselamatan dan juga pelayanan dapat sesuai dengan standar yang diberikan kepada publik. Nantinya model-model yang diaplikasikan, direformasikan di perairan Danau Toba juga dapat diaplikasikan ke tempat-tempat lain, seperti targetnya adalah di Sungai Batangjari, Musi, Kapuas, Mahakam, dan juga Kepulauan Riau yang banyak sekali aktivitas penyeberangannya. Itulah Sumi, pemberitaan-pemberitaan yang terus diliput oleh tim Metro TV di Medan, Sumatera Utara, dan akan juga menjadi perhatian-perhatian ke depannya. Demikian Sumi.